Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, hati kami rindu untuk dilayani dan dipenuhi oleh-Mu saja. Mari pagi hari ini Engkau yang datang dan melayani kami. Hamba-Mu yang berdiri di depan sangat terbatas, penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tapi mari Engkau yang menyembunyikan dia di balik salib-Mu. Engkau yang mengurapi dia ya Tuhan, supaya dia bisa menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Dan Engkau yang menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan akan tumbuh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Ya, senang bisa melayani bersama dengan jemaat di tempat ini. Ini pertama kali saya datang ke sini, ke daerah PIK ya. Saya dengar-dengar dan baru datang, wah tempatnya rupanya sangat bagus sekali ya. Ya, kata pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Jadi saya mungkin memulai dengan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Chris, saya punya satu istri saja. Istri saya berasal dari Bangka, Hakangin ya. Jadi dia tidak bisa hadir, sebenarnya pengen sekali dia hadir ke tempat ini. Tapi dia tidak bisa hadir. Kami melayani dulu di China selama 9 tahun. Jadi Chongwen ke Itian dibandingkan Pastor Daniel ini jauh tapi ya. Tapi bersyukur bisa melayani. Dan saat ini kembali ke Indonesia dan Tuhan percayakan untuk melayani, mementori banyak ULB yang ada di lapangan, utusan lintas budaya. Kita langsung masuk saja dengan tema dari ibadah kita pada hari ini, yaitu ikutlah aku dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Ini terambil dari Matius pasal 4 ayat 19. Kita akan baca bersama-sama ya ayat ini, Matius 4 ayat 19, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu, apa yang Yesus sampaikan di dalam perkataan ini, itu merupakan kalimat yang sangat penting di dalam kekristenan. Jadi, pemahaman kita akan kalimat mengikut Yesus ini akan menentukan kualitas dari kehidupan spiritualitas kita. Saya berikan beberapa contoh ya. Oh, tangan saya kurang sakti nih. Bisa tolong dibantu dari atas? Oke. Stuck ya? Oke. Jika orang Kristen berpikir bahwa mengikut Yesus itu berarti percaya kepada Yesus, kemudian menerima keselamatan, dan sesudah itu ya udah saya berdoa, saya rajin baca Alkitab, saya rajin ke gereja, kemudian saya memberikan persembahan, dan kemudian sedikit membantu pelayanan lah ya, itu sudah cukup saja. Kalau pandangan kita mengikut Yesus seperti ini, maka yang terjadi kita akan menjadi orang Kristen yang gemuk, saudara ya. Gemuk artinya kita dipenuhi dengan berkat Tuhan, tetapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terselesaikan. Kalau saudara lihat apa yang gambar di samping itu adalah laut mati. Indah enggak Bapak Ibu? Bagus ya, saya belum pernah ke Israel. Saya baru bercita-cita saja pergi ke sana tapi belum terpenuhi. Katanya laut mati ini sangat indah dan bagus. Saudara tahu kenapa laut ini disebut sebagai laut mati? Karena laut ini tidak terhubung dengan laut-laut yang lain. Dia hanya menerima dari aliran sungai Yordan, tetapi airnya tidak keluar yang lain. Itu yang menyebabkan laut ini tidak ada kehidupan di dalamnya dan kadar garamnya sangat tinggi sekali. Ada seorang hamba Tuhan yang bilang, banyak gereja seperti laut mati. Di luar kelihatan indah,
di luar kelihatan bagus, di luar kelihatan luar biasa, tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Saya berdoa supaya kita tidak menjadi orang Kristen seperti laut mati ya, yang menerima pengajaran yang terbaik, menerima Injil yang terbaik, tetapi berkat yang kita dapatkan kita tidak bagikan kepada orang lain. Pertanyaan untuk kita adalah, apa sebenarnya arti mengikut Yesus? Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, apa sebenarnya makna yang sebenarnya? Kalau kita menemukan makna mengikut Yesus yang sejati, saya percaya kita akan menjadi orang Kristen seperti yang Tuhan katakan, bukan orang Kristen seperti yang dunia katakan. Nah, kita akan coba melihat kata ini di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu, kata ikutlah aku atau follow me itu di Alkitab itu dipakai sekitar 13 kali. Dan itu dipakai umumnya ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Tadi kita sudah baca ketika dia memanggil Petrus, Andreas, kemudian Yohanes dan Yakobus, dia pakai kata ikutlah aku. Saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus tidak bilang percayalah kepadaku? Kenapa dia pakai kata ikutlah aku? Dan yang luar biasa sekali, sebelum Yesus naik ke sorga, setelah dia mati, kata ini diulangi sekali lagi kepada Petrus. Dia katakan kepada Petrus yang sudah menyangkali dia bilang, ikutlah aku. Pengulangan di dalam Alkitab, pengulangan kata-kata di dalam Alkitab itu menunjukkan bahwa kalimat itu sangat penting sekali. Nah, ini yang kita akan coba lihat. Kenapa Yesus berulang kali bilang ikutlah aku? Untuk mengerti kata ini, kita harus memakai kacamata seorang rabi untuk bisa mengertinya. Kenapa? Karena Yesus adalah seorang rabi. Dia dipanggil oleh murid-muridnya rabi atau guru. Yesus juga dipanggil oleh Nikodemus guru dan rabi. Dan dia dipanggil oleh orang banyak rabi. Sehingga kita perlu memahami makna mengikut Yesus dalam kacamata ini. Nah, saya ingin membawa kita untuk melihat pengertian mengikut Kristus dalam pandangan ini. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang mengikut Yesus, menjadi seorang murid, seorang rabi, ada 3 panggilan, ada 3 goal yang harus dipenuhi oleh murid itu sendiri. Yang pertama adalah tinggal bersama dengan rabi, atau dengan kata lain satu pengabdian yang total. Yang kedua, menjadi seperti rabi. Dan yang ketiga, melakukan apa yang rabi lakukan. Yuk kita coba lihat satu persatu makna dari perkataan ini. Yang pertama, tinggal bersama dengan rabi. Jadi ketika seseorang mengikuti sang rabi, maka yang dilakukan oleh orang ini adalah mengikuti sang rabi 24/7. 24 jam, 7 hari harus sama-sama rabi. Dia nggak bisa mengatur schedule-nya sendiri, Bapak Ibu. Dia harus mengikuti pengaturan dari rabi itu sendiri. Kalau kita sekolah model sekarang kan hanya beberapa jam di sekolah, kemudian sesudah itu pulang ke rumah dan kita lakukan apa yang kita mau. Dalam tradisi rabanik, seorang rabi tidak bisa semacam itu. Dia harus mengikuti rabi. Makanya kalau saudara baca di dalam Injil, kemana Yesus pergi, di situ murid-murid ada. Saya nggak tahu kalau Yesus ke kamar kecil apakah ikut apa enggak diceritakan seperti itu ya. Tapi pokoknya kemanapun dia pergi, diikuti oleh murid-muridnya. Karena itu adalah komitmen seorang rabi. Nah, menarik sekali. Dalam Markus pasal 3 ayat 14, ketika Yesus memanggil murid ke-12 murid, Yesus berkata seperti ini. Ia menetapkan 12 orang untuk yang pertama apa? Menyertai dia, dan sesudah itu apa? Untuk diutusnya memberitakan Injil.
Saya dulu berpikir bahwa mengikut Yesus yang paling utama adalah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya. Tapi dari ayat ini saya disadarkan, Yesus sebelum berkata pergi memberitakan Injil, dia katakan apa? Engkau harus apa? Menyertai aku. Artinya apa? Yesus ingin membuat penekanan, pelayanan kita, kegiatan kita itu harus lahir dari persekutuan yang intim dan akrab dengan Tuhan sendiri. Ketika saya merenungkan ini, saya bilang, Tuhan, banyak kali ketika saya khotbah ini saya hanya mempersiapkan kurang doa, kurang bersekutu. Hanya sekedar biasa-biasa. Menjadi seorang murid artinya kita punya waktu sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan Allah kita. Dia kasih waktu kita 24 jam. Nah kalau seorang murid 24 jam itu dihabiskan untuk Tuhannya. Bukan untuk dirinya sendiri. Pak, tapi saya kan kerja Pak. Nah itu bagaimana caranya di dalam dunia kerja kita bisa menghadirkan Tuhan. Ada satu buku yang sangat menarik sekali. Judulnya Having Mary Hearts in the Martha World. Memiliki hati Maria di dalam dunia Marta yang sibuk. Gimana coba caranya? Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Di tengah kesibukan kita, di tengah semua hiruk pikuknya dunia ini, kita memiliki hati Maria yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, ketika seorang tinggal bersama dengan Rabi, dia akan meninggalkan segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk mengikuti sang Rabi. Tadi kita baca ya, dalam Matius 4 ayat 18 sampai 20, Petrus dan Andreas dan Yohanes dan Yakobus mereka meninggalkan apa? Jala dan orang tuanya. Bagi nelayan, jala itu adalah sumber penghasilan. Kalau kita baca dalam Lukas yang mirip ceritanya dengan ini, dia bukan hanya meninggalkan jala, tapi dia meninggalkan perahunya. Saya pikir panggilan Tuhan Yesus ini kayaknya kok nggak masuk akal ya. Saya ingin memberikan ayat yang lebih membuat kita shock lagi ya. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 dan 27. Saudara tahu, kalau kita mencari seorang pengikut, itu biasanya kita harus pakai kata-kata yang manis supaya orang itu bisa ikut kan? Supaya orang itu bisa sama-sama dengan kita. Tapi Yesus sejak dari awal ketika dia memanggil murid-murid, kata-katanya sangat tajam sekali. Karena apa? Yesus tidak mencari penggemar, tetapi Yesus mencari pengikut. Dia mencari seorang murid yang mau belajar. Makanya dikatakan Lukas 14 ayat 25 dikatakan begini. Jika orang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara kalau misalnya bilang, Tuhan saya mau datang ke hamba Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Kemudian pendeta itu ngomong seperti ini, saudara akan tetap ikut apa enggak? Walah ini kekristenan ini, orang Surabaya bilang, wah ini kok kayaknya enggak masuk akal gitu ya. Mending saya percaya yang lain. Tapi ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan mencari seorang murid yang mau meninggalkan segala-galanya hanya demi Yesus. Yang lebih shocking lagi saya tunjukkan buat saudara. Di dalam Matius pasal 19 ayat 16, 21 dan 22. Ini kisahnya ada seorang muda yang kaya. Ini bukan anak muda yang biasa ya. Ini crazy rich-nya pada zaman itu. Punya duit yang banyak. Tapi yang hebatnya anak muda ini, dia punya hati untuk mencari Tuhan. Dia datang ke Tuhan Yesus, dia tanya begini, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tadi pagi saya tanya, kalau misalnya Daniel Musul ditanya, ada orang yang datang seperti ini. Apa yang harus kuperbuat untuk bisa masuk ke hidup yang kekal? Biasanya sebagai hamba Tuhan kita akan bilang, ayo kamu harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tapi Yesus tidak ngomong seperti itu. Dia tidak ngomong, kamu percaya kepadaku aja, sudah cukup. Tapi yang dikatakan oleh Yesus adalah ini. Dia katakan begini, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sejak dari awal Tuhan Yesus bukan hanya mencari penggemar. Dia tidak hanya mencari orang-orang yang pengen kumpul rame-rame supaya dapat teman, bukan. Tetapi dia mencari orang yang mau meninggalkan segala-galanya dan mau memberikan hidupnya hanya untuk Tuhan Yesus. Beberapa minggu yang lalu bersama dengan beberapa teman dari Member Care saya melayani beberapa utusan lintas budaya se-Sulawesi Barat. Kami mengadakan retreat untuk mereka. Dan salah satu peserta ini adalah dokter. Cewek masih muda. Dan saudara tahu Sulawesi Barat itu daerahnya namanya Mamuju itu, saudara tahu Mamuju? Mamuju itu maju mundur jurang. Medannya memang sangat ekstrim sekali, sangat berat. Jadi waktu kami pergi ke sana, kami dari Makassar pergi ke satu tempat namanya Polewali itu 5 jam. Kemudian dari situ kami harus pergi ke satu tempat lagi, itu namanya Mamasa. Itu kami dengar pertama waktu bicara lewat Zoom katanya 2 jam. Tapi rupanya itu 4 jam saudara. Dan jalannya belok-belok dan tidak sebagus yang ada di Jawa ya. Itu tanah biasa. Sampai di tempat sana, waduh kami semua tidak siap melayani saudara. Karena apa? Karena pada mabuk semua. Gimana ini mau melayani? Kondisi tubuh nggak fit. Tapi akhirnya saya ini terharu melihat satu orang ini. Bukan hanya satu orang, saya sangat diberkati dengan kehidupan semua pekerja. Tapi satu anak ini, dia masih muda, dia dokter perempuan saudara ya. Masih muda, 25 tahun. Saya tanya, di mana tempat pelayananmu? Pak, tempat pelayanan saya jalannya lebih parah dari ini. Loh kamu kesini naik apa? Naik motor, itu sekitar 3-4 jam. Saya bilang, Tuhan, ada orang yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan, untuk melakukan apa yang ada di hatinya Tuhan. Panggilan Tuhan buat kita bukan panggilan kenyamanan Bapak Ibu. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah panggilan totalitas untuk mengikut Dia. Seringkali Injil sudah berubah. Kita sering berpikir panggilan Injil adalah panggilan, ya udah kalau ikut Tuhan Yesus itu nggak usah radikal-radikal. Kalau saudara baca ayat ini, baca Injil yang sebenarnya, panggilan Injil adalah panggilan yang radikal. Satu orang yang sangat memberkati saya adalah William Borden. William Borden adalah seorang anak muda yang lahir dari milioner di Amerika. Pada usia 16 tahun, karena orang kaya, dia diberikan tiket sama papanya untuk pergi berkeliling dunia. Dia pergi ke Asia, dia pergi ke Eropa, kemudian dia pergi ke daerah Timur Tengah. Nah, William Borden, dia ini sudah bertobat sejak muda dari penginjilan D.L. Moody. Papanya pikir ketika dia pergi jalan-jalan ini dia akan bersenang-senang. Tapi rupanya Tuhan pakai trip itu untuk mengubahkan dia. Dan sampai kembali ke Amerika, ketika dia kembali, dia bilang ke orang tuanya, Pak, setelah saya melihat semua yang ada di luar, bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, saya mau menjadi missionary. Dan saudara, kabar itu tersebar kemana-mana, dan ini potongan dari berita itu ya. Young millionaire renounce world to be missionary. Kemudian sesudah itu dia masuk kampus, dia masuk Yale University, dia kuliah di sana. Dan ketika dia masuk di tempat situ, dia melihat banyak dosen, mahasiswa yang tidak hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dia bilang, Tuhan buat revival di sini. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan beberapa teman, mereka mulai berdoa setiap minggu.
Dan persekutuan doa itu bertumbuh dari 2-3 orang menjadi 1.300 mahasiswa yang berdoa untuk revival di sana. Seorang milioner, orang yang sebenarnya bisa hidup enak. Dan setelah dia lulus dari Yale, orang tuanya bilang, "Nak, kamu teruskan bisnis ini." Tapi dia bilang kepada orang tuanya, "Pak, hati saya tetap untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di ladang." Hati saya untuk menjangkau mereka yang terhilang. Banyak temannya yang menganggap dia gila, menganggap dia sangat bodoh. Kemudian dia tulis di Alkitabnya, "No retreat." Tidak akan pernah kembali kepada kehidupan yang lama. Saya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dan saya akan ikut Yesus totalitas dari kehidupan saya hanya persembahkan kepada Yesus. Kemudian saudara tahu dia masuk seminari Princeton dan setelah dia tamat dia mempersiapkan diri untuk pergi ke China menjangkau orang Chinese yang Muslim yang namanya Huizhu. Suku yang ada di China yang Muslim. Dan saudara tahu sebelum dia pergi ke China, dia rasa wah untuk menjangkau orang Muslim ini saya harus belajar bahasa Arab. Akhirnya dia singgah dulu ke Mesir. Dan sampai di Mesir, dia belajar bahasa Arab. Dan saudara tahu apa yang terjadi di Mesir? Di Mesir, dia didiagnosa kanker otak. Dan tidak bisa disembuhkan. Dan dia tahu dia akan mati. Di Alkitabnya dia tulis, "No regret." Tidak pernah menyesal mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Tidak pernah menyesal mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Dan akhirnya dia mati pada usia 25 tahun. Ketika berita itu kembali ke Amerika, orang tuanya sangat sedih. Dan banyak berita yang menyebutkan, ini milioner yang mau menjadi hamba Tuhan, mau menjadi misionaris, tapi kemudian dia mati. Dan saudara tahu, banyak orang berpikir apa yang dilakukan oleh William Borden sia-sia. Mati muda, gak jadi ke tempat itu. Kenapa dia mau meninggalkan segala-galanya? Kenyamanan untuk ikut Tuhan. Satu, karena dia ingin menyenangkan raja di atas segala raja, yaitu Yesus itu sendiri. Saya ingin menantang kita jemaat yang ada di tempat ini. Hati Tuhan yang sebenarnya adalah meminta hidupmu. Dia meminta kehidupanmu yang radikal, yang dipersembahkan untuk Tuhan 100%. Di mana engkau ada, dia ingin melalui kehidupanmu, terang Tuhan bersinar dan terang Tuhan bercahaya. Dan saudara lihat, orang tuanya ketika melihat bahwa anaknya mati, orang tuanya diubahkan. Mereka membangun sebuah rumah sakit di Lanzhou, Gansu, daerah Xibei, barat daya yang ada di China. Saya dengan istri diberikan anugerah untuk melayani di kota ini. Dan kami pernah pergi ke rumah sakit ini, saudara ya. Ini rumah sakitnya. Oh, warnanya berubah jadinya. Yang sebelah sini rumah sakitnya ya. Nah, di rumah sakit ini, itu ada satu tempat yang khusus didedikasikan untuk William Borden. Itu kayak memorial yang ditulis oleh orang tuanya untuk mengenang William Borden. Dan saya pengen bilang, anak muda ini meninggalkan segala-galanya karena Kristus. Karena Kristus saja. Dan biar hati ini yang ada di dalam kehidupan kita. Hidup untuk Tuhan. Bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Yang kedua, panggilan seorang murid atau talmidim, maaf saudara ya, saya ini kadang-kadang kalau berkhotbah suka melo gitu ya. Iya. Menjadi seperti rabi. Nah, talmidim itu adalah, ya, thank you. Nggak apa-apa saudara ya. Ini kalau terlalu emosi nih kadang-kadang jadi suka nangis gitu ya. Saya nonton drama, Dracin ya nangis juga. Khotbah ya nangis juga. Nah yang kedua menjadi seperti rabi.
Jadi ketika seseorang mengikut seorang rabi, aim-nya itu bukan mereka belajar memenuhi otak mereka, saudara. Bukan. Seorang talmidim, seorang murid, tujuan yang paling utama ketika mengikuti seorang rabi adalah menjadi seperti rabi. Saya membaca satu buku, ini menarik sekali. Jadi kalau misalnya rabinya cara berdoanya bungkuk begini, itu dia punya murid akan ikut juga begitu ya. Saya ini salah satu pencinta dracin, saudara ya. Tujuannya supaya saya kalau ditanya istri saya, kamu kok kayak duniawi sekali ya? Ya supaya bahasa Mandarin saya nggak hilang. Jadi saya pengen lihat itu dracin ya. Nah saya suka yang silat-silat. Saudara tahu silat China itu menarik. Itu murid itu mereka akan mencoba seperti gurunya. Bahkan mereka belajar semua ilmu silat, latihan segala macam. Supaya paling tidak bisa bahkan lebih hebat dari gurunya. Konsep menjadi seorang talmidin paling tidak seperti itu. Jadi dia mengerahkan segala sesuatu agar hidupnya seperti gurunya. Petrus murid yang pernah ikut Yesus, dia tahu kebenaran ini. Sehingga dia tulis di 1 Petrus pasal 2 ayat 21, saya akan bacakan buat kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bahasa Inggrisnya bagus, saya suka. Follow in his steps. Mengikuti jejak kaki Tuhan. Jadi goal kita itu ini Bapak Ibu ya. Saudara lihat gambar itu? Kalau kita berkaca, itu bisa melihat Yesus di dalamnya. Nanti pulang kalau berkaca coba lihat ya. Ini wajah kita ini kayak Yesus atau kayak siapa begitu ya. Tentu wajah kita akan seperti kita begitu ya. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan di sini, itu kerinduan Tuhan. Orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Penulis yang terkenal, Max Lucado, dalam bukunya dia berkata begini. Apa yang akan terjadi ketika engkau bangun Yesus yang menghidupi kehidupanmu? Apa yang akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau bangun Yesus yang menghidupi kehidupanmu? Schedule-nya tetap sama, kegiatanmu tetap sama, pergi ke kantor tetap sama, tugas-tugasmu tetap sama, tetapi Yesus yang memimpin kehidupanmu. Apa yang akan terjadi? Ketika engkau bertemu dengan klien yang gak benar-benar, yang sangat membuat sakit kepala, ada Yesus di dalam kehidupanmu, bagaimana engkau memperlakukan dia? Waktu saya baca buku itu saya pikir, wow, hidup kita akan berbeda Bapak Ibu. Sangat berbeda sekali. Ini sebenarnya tujuan kita. Dari ulat yang begitu jelek dan menjijikkan, kita bisa menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang manis. Nanti pulang ya yang sudah menikah, coba tanya kepada pasangannya, Pak, saya sudah seperti Yesus enggak sih? Kemudian istri tanya, suami tanya kepada istri, Ma, saya sudah seperti Yesus enggak ya? Saya betul-betul tanya loh sama istri saya. Dia bilang, istriku, wow ya bukan istriku begitu ya saya bilang. Maksudnya, hidup saya kalau kamu lihat sudah seperti Yesus enggak? Kalau kamu baik, sabar, saya lihat ada mirip sedikit dengan Yesus begitu ya. Tapi kalau kamu keras kepala, suka membantah, saya melihat bukan Yesus begitu ya. Kayak ada taringnya di atas begitu ya. Aim kita supaya hidup kita diubahkan serupa dengan gambaran Kristus. Satu buku yang menarik. Maaf, saya mengutip banyak buku. Buku ini ditulis oleh Michael Green yang judulnya 30 Years That Changes the World. 30 tahun kenapa kekristenan mula-mula itu bisa menghancurkan, bukan menghancurkan lah ya. Itu kayak menggoncangkan dunia. Dan dia menyelidiki. Kenapa kekristenan yang dimulai oleh murid-murid yang pertama tidak terpelajar, yang kedua tidak punya uang, yang ketiga tidak punya koneksi, yang keempat tidak punya fasilitas, tetapi bisa menggoncangkan dunia.
bisa membuat kekristenan bahkan masuk ke berbagai budaya, seni, dan lain sebagainya. Apa sebenarnya yang membuat kekristenan bisa begitu berpengaruh? Dan dalam penyelidikannya dia menemukan, saya akan bacakan beberapa bagiannya. Yang membuat kekristenan dihormati dan menarik adalah gaya hidup orang Kristen mula-mula yang sangat berbeda dengan kehidupan orang pada zaman itu. Mereka hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemurahan hati, iman yang hidup, dedikasi yang total untuk Tuhan, dan hidup dalam sukacita. Saya berdoa ini gereja yang lahir sekarang Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya nggak perlu sulit untuk memberitakan Injil. Kehidupan kita ini berbicara lebih banyak daripada apa yang kita katakan. Orang sekarang pengen melihat hidup kita, bukan melihat perkataan kita yang hebat. Hidup kita, itu yang akan membawa orang percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, ketika seorang murid mengikuti rabi, yang dilakukan adalah, goalnya adalah mengerjakan yang dikerjakan oleh sang rabi. Talmidim itu dipanggil untuk menjadi penerus dari ajaran sang rabi. Makanya saudara kalau baca Alkitab, Yesus sebelum dia naik ke sorga, apa yang dia katakan? Dia katakan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa ya, Anak dan Roh Kudus. Itu yang dikatakan. Jadi memang dia ingin murid-muridnya ini menjadi penerus, penyambung lidahnya Tuhan. Jemaat yang ada di PIK ini berapa Pastor Daniel ya? 500. Saudara bayangkan ya, kalau 500 orang ini sebagai penyambung lidahnya Tuhan, penyambung ajarannya Tuhan, di tempat kerjamu, di rumah tanggamu, di tempat di mana engkau berada, kira-kira PIK ini terjadi revival enggak Bapak Ibu? Pasti tuh. Pasti. Tapi yang hilang dari kekristenan adalah kehidupan kita yang tidak seperti Kristus. Kehidupan kita yang berhenti untuk meneruskan karya Kristus. Saudara tahu 12 murid Tuhan Yesus ini tidak ada yang tinggal di Yerusalem setelah mereka menjadi murid. Kalau kita baca Petrus membawa Injil ke Antioquia dan dia sampai mati disalib. Saudara tahu Petrus matinya disalib seperti apa? Bukan seperti Yesus. Dia mati terbalik karena dia bilang dia tidak layak mati seperti Kristus. Kemudian yang kedua Andreas itu membawa Injil sampai ke Yunani dan disalib dalam bentuk X. Dan bahkan Thomas membawa Injil sampai ke India. Simon orang Selot ke Beirut, Matius sampai ke Antioquia dan mati martir. Saya tidak habis pikir, kenapa orang ini mau mati dan memberikan hidupnya untuk Tuhan? Kenapa mereka tidak mempertimbangkan kehidupan mereka? Satu jawabannya, karena mereka menemukan Kristus lebih indah dari segala-galanya. Kristus lebih mulia dari segala-galanya. Ada orang berpikir, waduh ikut Yesus ini kok kayaknya berat sekali ya. Saya ingin bilang, tidak mengikut Yesus lebih berat harganya. Karena engkau akan mati di dalam kegelapan itu sendiri. Yesus ingin kehidupan kita 100%. Saya ingin tutup dengan ini Bapak Ibu. Ada satu patung yang ada di Amerika, itu patung Yesus tapi nggak ada tangannya. Nah yang menarik dari patung itu adalah di bawah dari bawah ini ada tulisan I have no hands but yours. Jadi aku tidak memiliki tangan tetapi engkaulah tanganku seperti itu. Nah rupanya kalimat ini itu penggalan dari seorang biarawati terkenal yang bernama Teresa of Avila. Teresa of Avila menulis kalimat lengkapnya seperti ini. Christ has no body now on earth but yours. No hands but yours. No feet but yours. Terjemahan bebasnya,
Sekarang Kristus tidak memiliki tubuh di dunia ini, tetapi engkaulah tubuhnya. Dia tidak memiliki tangan, tetapi engkaulah tangannya. Dia tidak memiliki kaki, tapi engkaulah kakinya. Kenapa kita ditinggalkan di dalam dunia ini ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak langsung dipanggil masuk ke sorga? Karena Yesus ingin melalui kehidupanmu, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya masih ada sedikit waktu, saya tutup benar-benar dengan ini. Benar tutup dengan ini ya. Saya ini belajar bahasa Mandarin di China ya, tapi jauh dari Bapak Ibu yang ada di sini. Saya beberapa kali dengar YouTube-nya Pastor Daniel. Saya lihat, waduh, ini khotbah Mandarinnya bagus sekali. Itian begitu ya. Jadi belajar sedikit karakter. Dan saya diberi satu traktat yang menarik sekali oleh teman saya untuk kami bagikan kepada orang-orang waktu di China. Ini kata fu, ini berkat ya. Kita semua tahu blessing. Dan semua orang Chinese suka yang namanya blessing ya. Ini kalau menikah ditempel di mana-mana. Mertua saya masih sangat totok sekali. Waktu kami menikah itu di jendela ditempel, di mana-mana ditempel. Saya pikir oke lah, saya terima blessingnya aja begitu ya. Nah kata fu ini menarik sekali. Ini bahasa Mandarin itu seperti yang Bapak Ibu tahu itu kan gabungan dari goresan-goresan ya. Nah ini dia. Jadi kata fu ini terbagi dalam beberapa karakter. Nah yang pertama sebelah sini. Ini adalah divine prefix. Jadi itu kayak keilahian. Kalau saudara lihat kata shen, itu ada unsur ini ya. Ada unsur yang di atas ini. Kata tau, kau juga itu biasanya ada unsur semacam ini. Nah kemudian yang menarik saudara perhatikan, itu ada kata i, itu satu ya. Kemudian di bawahnya itu kayak kotak itu ko, itu adalah mulut. Tapi itu bisa juga diartikan seperti manusia. Kemudian yang di bawah tadi, yang paling bawah itu seperti kotak ada tanda tambah itu, tian itu adalah ladang, tapi itu juga bisa diartikan seperti taman. Perhatikan ini, satu orang di taman bersama dengan Tuhan, itu adalah blessing. Luar biasa ya. Rupanya blessing itu bukan berbicara kita punya duit, kita punya segala fasilitas, tetapi blessing yang sesungguhnya itu adalah kalau kita hidup dengan Tuhan. Kalau kita percaya Dia. Nah yang menarik, kita semua tahu, kata ini kalau pada tahun baru Chinese itu harus dipasang terbalik. Waktu saya masih di sana, saya tanya sama guru saya, kenapa kata-katanya ini dibalik Laos ya? Banyak versi katanya. Tapi satu versi dari traktat yang saya baca itu dia katakan begini. Orang Chinese percaya berkat itu harus ditumpahkan. Mengalir ke keluarga, mengalir ke tetangga, mengalir ke seluruh orang di mana dia berada. Dan saya pikir inilah inti Injil. Engkau diberi cuma-cuma, engkau harus memberikannya itu cuma-cuma kepada orang lain. Dan saya berdoa supaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita membagikan blessing yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ingatlah pekerjaanmu itu adalah titipan. Uang dan hartamu itu adalah titipan. Skill yang Tuhan berikan kepadamu itu adalah titipan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan ingin engkau bertanggung jawab, memakai itu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Saya berdoa supaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Seperti yang Injil katakan. Mari kita berdoa. Bapa, anakmu sudah berhenti berbicara. Biar Roh Kudus yang meneruskan kebenaran firman Tuhan ini di hati kami. Biar Engkau yang membawa kami untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati. Kami terbatas Tuhan. Tapi biar Roh Kudus dengan gentle melayani setiap kami. Kalau ada area yang kami perlu berubah, tolonglah ya Tuhan. Sehingga hidup kami mempermuliakan dan menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.